warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Cah Koci, Bincang Kota Harapan Tercinta. Pada episode kali ini telah hadir bersama kita Ibu Guru dan beserta siswa-siswinya dari SMP Negeri 2 Madiun. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Selamat pagi. Ya, adik-adik semuanya. Ya. Oke, nah bincang kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang stop boros pangan. Jadi di Indonesia ini jenis sampah yang dibuang itu jenis sampah terbanyak. Terakhir dihitung oleh Bappenas itu 40%-nya adalah makanan. Nah, gimana Bu menurut Ibu? Kalau kegiatan di SMP 2 nih kan kita butuh nih support dari berbagai pihak supaya jangan sampai ini terus menerus berlangsung gitu. Karena ujung-ujungnya makanan ini nanti akan menyebabkan pemanasan global begitu kan. Karena nantinya akan pada saat ditimbun menghasilkan gas-gas metan, berbagai gas yang menyebabkan pemanasan global. Nah, kalau dari sisi SMP 2 itu bagaimana mengajarkan, mengedukasi siswa-siswinya supaya mencegah terjadinya pemborosan pangan. Baik, terima kasih buat di atas waktunya untuk kami. Sebelumnya saya akan memberikan pendapat saya dulu bahwa saya di Indonesia itu kan memang lebih banyak dari sumber daya alamnya kan juga banyak sekali. Nah, boros pangan ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan juga. Gitu. Kalau menurut program di SMP Negeri 2 Madiun itu anak-anak dan terutama pembina UKS itu dikhususkan untuk pembina UKS bekerja sama dengan kantin bagaimana cara mengelola agar anak-anak ini tidak boros makanan ketika belanja atau beli makanan di kantin. Dengan apa? Salah satunya yaitu dengan menyiapkan wadah makanan yang sekali bisa dicuci dan dikembalikan lagi, dan itu sudah disampaikan ke anak-anak bahwasanya makanan harus habis, tidak boleh membuang makanan seperti itu, karena selain mubazir juga itu juga tidak baik untuk lingkungan sekitar, nanti bisa menimbulkan bau yang tidak sedap juga. Nah, seperti itu. Selain itu di SMP Negeri 2 Madiun juga sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan standar dari Dinas Kesehatan, bahwasanya sampahnya harus terpisah dari plastik, mungkin dari kertas, terus sampah basah, kering, nah seperti itu. Ya, ini kan kaitannya juga kegiatan adiwiyata ya Bu ya? Iya, benar sekali. Jadi selama ini murid-murid dan siswa-siswi ya di sana itu kalau ke kantin beli makanan, wadahnya sudah disediakan oleh kantin. Mereka tinggal mengambil makanannya atau sudah diporsi-porsikan? Sudah diporsi-porsikan, nanti anak-anak tinggal ambil gitu aja. Dan harus habis. Ya, terus sistemnya kantin SMP 2 itu juga tidak pakai uang, berarti jadi kami pakai kupon. Pakai kupon itu dalam rangka untuk mengajarkan dan meningkatkan numerasi anak-anak. Gitu. Jadi nanti ada dari tim kantin itu menyediakan kupon yang dipegang atau yang bertanggung jawab itu bendahara. Nanti jadi siswa, anak-anak itu di kelas sebelum ke kantin mereka menukarkan uang asli itu ke kupon kayak gitu. Nah, itu lebih efisien lagi. Jadi dari manfaatnya. Jadi ketika itu disiapkan wadah, nanti kalau sudah selesai makan langsung dikembalikan ke meminimalisir juga sampah plastik. Kalau uang ini kan tangan jadi kotor ya, nanti kalau kertas mungkin secara bakteri tidak sebanyak kalau pegang uang gitu ya. Dan di depan kelas itu, di setiap kelas itu sudah disediakan wastafel. Jadi anak-anak juga memudahkan untuk membersihkan tangan, mencuci tangan
kayak Oh, gitu. oke. Jadi intinya pola hidup sehat sambil stop boros pangan itu sudah diajarkan ke Iya, siswa-siswi di sana ya Bu iya, ya. Ini tadi kayaknya kita belum kenalan ya. Ini iya. ada Ibu Fiska, Ibu Rizka, iya Ibu ya, Fiska Santi. Kemudian ada Nasya. Mbak Naswa nih ya, Naswa kelas berapa Mbak Naswa? Kelas 9. Kelas 9 dan Mas Adam nih ya, Adam. Mas Adam Wahyu kelas 9 juga. Oke. Beralih nih, kalau menurut Mbak Naswa ini apa sih jajanannya di kantin tuh apa aja nih macamnya? Boleh diceritakan ya supaya teman-teman tahu nih di sini jajanannya seperti apa. Jadi jajanan di SMP 2 itu sangat beragam. Dari mulai makanan berat, terus snack. Kalau makanan berat itu yang mengandung protein dan karbohidrat. Juga ada sayur-sayurannya. Oke. Contohnya nih nama makanannya apa nih? Ada ayam geprek, terus ada nasi goreng itu ada sayurannya. Kemudian ada bakso juga. Oke. Baksonya dikasih sayur juga? Iya, Oh. sama. Itu ya, 3 jenis itu. Iya, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Yang paling favorit kalau Mbak Naswa makan apa nih? Kalau saya juga lihat dari teman-teman itu kebanyakan beli bakso sama ayam geprek. Oh, Iya. oke. Kalau Mas Adam nih, apa nih jajanan favoritnya kalau di kantin? Beli batagor. Ada batagor juga ternyata ya. Oke. Batagornya dikasih sayur Ya, kol itu ya biasanya ya. Itu biasanya pas makan jam istirahat keberapa tuh biasanya makan? biasanya kalau saya istirahat ke satu Oh, istirahat pertama. Pertama jam berapa tuh? jam 10. Oh, jam 10. Oke, udah lapar ya kalau ternyata jam 10. Nanti kalau makan siang lagi berikutnya jajan lagi. Jajan lagi. Oke. Kalau tidak habis gimana nih, Ibu? Kalau ada yang nggak habis, apakah ada sanksi atau bagaimana dicatat gitu? Tapi Dari alhamdulillah selama ini anak-anak selalu selalu habis ya, selalu habis. Iya, Nggak tinggal ada kadang yang- mungkin tinggal semisal bakso atau siomay itu mungkin tinggal sausnya sedikit atau kuahnya itu aja. Oke. Kalau selama ini Selalu semua habis ya. bahkan bisa rebutan juga. Oh, ternyata Kalau gitu kantin ya. Itu iya, apalagi nasi geprek, siomay itu karena selain kantin utama di SMP Negeri 2 Madiun itu juga pro UMKM. Jadi ada 2 UMKM yang jualan di SMP 2. Oke. Ya. Oh ya, mungkin pemirsa belum tahu nih, SMP 2 itu kalau di Kota Madiun posisinya di mana Bu? Jalan Haji Agus Salim ya? Jalan Haji Agus Salim Nomor 31. Ya. Terus kalau ini tiap hari menunya ganti nggak sih di kantin tuh? Iya. Maksudnya tiap hari, misalnya hari Senin ada ayam geprek, apa ayam geprek tuh akan ada terus karena favorit gitu? Ayam geprek itu kalau saya lihat itu ada terus. Ada Tapi terus. mungkin di satu toko itu ada beberapa menu yang lain Oh, seperti ayam gitu goreng ya. atau ayam bakar. Oh, ayam jenis ayamnya Iya. jadi beda-beda Iya. gitu ya. Oh, oke. Terus apa namanya? Kalau tentang ini nih, apa namanya? Nanti berarti sampah yang ada di kantin itu berarti adalah sisa-sisa dari pas petugas kantinnya ini mempersiapkannya itu atau bagaimana? Jadi minim sekali sampah makanan di SMP 2 berarti ya? Iya, alhamdulillah sekali untuk sama makanannya. Gitu. Dan juga sampah wadahnya juga minim karena kan ya? memang dari kantin kan wadahnya kan juga ada ketentuannya tidak boleh dari bahan plastik seperti itu. Jadi kan ada yang gelas itu gelas kaca, jadi yang bisa dicuci begitu buatin. Terus yang di kantin depan yang dari UMKM itu ada penjual bakso dan siomay sama apa lagi jagung jajur. Nah itu juga wadahnya juga dicuci, bisa dicuci wadahnya itu, mangkoknya itu bisa dicuci. Jadi ketika anak-anak sudah selesai beli makan terus kembalikan lagi pihak penjualnya yang mencuci gitu. Oke. Nah itu tapi ada nggak yang bawa wadah sendiri gitu beli anak-anak? Nggak ada ya?
wadahnya di penjualnya ya. Iya. Atau mungkin kadang kan memang dari SMP Negeri 2 itu kan selain menyediakan kantin, anak-anak juga ditekankan, disarankan untuk membawa Bawa bekal bekal sendiri. sendiri dari Oke. rumah. Jadi anak-anak, dan itu wadahnya juga dibatasi, tidak boleh tumbler, maaf, tidak boleh styrofoam Iya. atau plastik. Jadi ya nggak boleh sekali Wadahnya buang. dari itu yang memang wadah yang Wadah serba bekal guna. itu ya, yang boleh, yang maksudnya nggak akan dibuang lagi, bukan Iya. yang sekali pakai juga. Iya, bukan yang Oh, sekali oke. pakai. Terus tidak ada air, di kantin itu tidak jual air mineral. Oh, tidak jual air mineral. Iya, Jadi jadi jualnya anak-anak belinya dari rumah kan bawa tumbler Bawa sendiri, tumbler, oke. terus di setiap kelas itu anak-anak menyediakan galon, oh ada isi ulangnya. ada isi ulangnya, Oke. dan itu kerjasama dengan koperasi sekolah, Kopsi. Jadi kalau habis nanti anak-anak belinya di Kopsi. Oh, oke. Nah, kalau minumannya nih, nah Mas Adam, minumannya di kantin itu apa? Ada jus kah atau gimana tuh minumannya? Ada banyak. Semuanya itu Ah. ada es teh, es jeruk, Mhm. jus jambu, Mhm. jus alpukat. Oh, ada seperti itu ya. Ada musim jusnya. Tergantung Musim. musim buahnya. Ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus minuman favoritnya Mas Adam apa nih? Oh, jus jambu. Kalau Mbak Nasma? Sama. Jus jambu. Oh ya, karena paling banyak ya. Secara musim juga nggak tergantung musim. Kalau jambu sepertinya setiap Setiap hari ada. ada. Oke. Berarti kalau dikaitkan dengan adiwiyata, sampah organiknya ini hanya daun-daun aja ya sebagian besar, karena Iya. sampah makanannya kan sedikit sekali. Iya. Tapi di sana ada komposternya kan Bu ya? Ada komposter kita. Nah, ini kalau di kelas atau dalam materi pelajaran ini anak-anak ada nggak Bu ini apa namanya tentang stop boros pangan ini? Kan stop boros pangan itu tujuannya mencegah makanan itu jangan sampai dibuang sia-sia gitu. Jadi bukan mindsetnya nanti kalau sisa kan bisa jadi kompos kan, nggak gitu, tapi itu ada alternatif terakhir untuk komposnya. Itu ada nggak materi yang disampaikan ke siswa itu? Kalau secara global, secara umum biasanya kami dari tim kesiswaan menggandeng pembina UKS melaksanakan sosialisasi tentang aksi bergizi termasuk stop boros makan. Jadi anak-anak biasanya dikumpulkan di hall, gitu ada pengarahan seperti itu. Tapi untuk secara lebih khususnya, mungkin dari mata pelajaran PJUK yang berkaitan kesehatan dan IPA yang pangan sebenarnya ada kaitannya dengan untuk stop boros pangan. Kan terkait kalau yang untuk yang food sampah makanan itu kan juga sangat berpengaruh ke lingkungan, termasuk pemanasan global Iya. tadi. Walaupun sebenarnya tidak semua sisa makanan yang organik itu kan merugikan kita, bahwa ini kan bisa dibuat sampah organik Iya, yang bisa betul, menyuburkan betul. tanah. Seperti itu kan juga bisa. Tapi kan alangkah baiknya jika anak-anak itu kan juga tahu bahwasanya kalau makanan kita itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kayak gitu, kayak ada slogan makanlah sebelum kenyang, itu kan juga sangat baik kalau kita terapkan. Jadi semisal anak-anak lapar ya sudah beli bakso aja, jangan beli bakso sama siomay. Nanti takutnya kan nggak habis. Yang pertama sampah, yang kedua mau basir. Seperti itu. Oke, berarti semuanya pasti habis atau habis. Kalau saya temukan dan saya lihat kalau anak-anak mengembalikan ke kantin itu sudah kosong. Ya kan begitu lah. Ya. Sampai sejus-jusnya juga ya. Tinggal gelasnya. Aja. Okay. Karena kan cuaca sekarang ini kan panas ya. Jadi intensitas minumnya anak juga banyak. Okay. Nah, kalau bawa bekal nggak sih Mbak Nasba sama Mas Adam nih? Iya. Bawa bekalnya kira-kira isinya apa tuh? Ada B2SA. Ada B2SA. Jadi makanannya itu kebanyakan yang berdasarkan B2SA, bergizi, berimbang,
bergizi, Beragam, beragam, bergizi seimbang, seimbang, dan ya. aman. Ya, jadi makanannya itu yang mengandung karbohidrat, protein, terus ada sayur-sayuran juga, sama mineral. Iya, biasanya mama bawain apa nih? Apa dipanggil mama ya? Kalau mama tuh biasanya bawain sop, Bawain sop, Iya, oke. sop. Nasi, terus sama ayam. ayam, sop, Ya. gitu ya. Minumnya tinggal beli di kantin. Iya. Tiap hari nggak tuh bawa kayak gitu? Iya. Oh, tiap hari. Berarti jam pertama makan bekal mama, jam kedua beli ke kantin. Kalau Mas Adam gimana nih? Kan biasanya kalau laki-laki lebih suka praktisnya aja nih. Ada buahnya juga Bu di SMP 2. Oh gitu. Ya, Jadi selain jus, ada jual kalau untuk sis itu ada semangka potong sama melon. oh Enak ini anak-anak ini. gitu ya. Iya. Jadi selain dalam bentuk jus, dalam bentuk buah segar, buah potong juga ada Iya. gitu ya. Oh gitu. Nah sekarang kalau Mas Adam bawa bekalnya apa nih? Bawa bekal nggak sih atau praktis aja? Sudahlah mah beli di kantin aja gitu. Toh kantinnya juga sudah menu makanannya udah banyak gitu. Bawa bekal. Oh bawa bekal juga. Biasanya bawa bekal apa tuh? Ayam kecap. Ayam kecap. Sayurnya? Sayurnya asam. Oh bawa sayur asam, ayam kecap. Enak banget ya. Terus sudah. Terus nanti beli minum di kantin, dijajan di kantin. Nah kalau misalkan meminimalkan sampah juga nih Bu ya, kan berarti kan tadi nggak hanya jual makanan berat ya, makanan ringan juga jual gitu. Nah itu berarti kan jajanan kemasan itu ya. Oh nggak ada. Jadi apa tuh jajanan Tidak snacknya? ada. Jajanan snacknya apa nih? Tidak ada snack di SMP 2 itu tidak ada. Oh semua Adanya makanan kayak, berat. maksudnya kayak mungkin lebih kecil-kecil itu nggak ada. Oke. Jadi kayak semisal risol atau tahu bakso atau sosis oke. bakar itu sudah tidak Tidak pakai plastik. plastik. Jadi semisal wadahnya itu kertas gitu, balik ditaruh di atasnya Oke. gitu. Kayak sosis pakai tusuk udah gitu aja. Iya, Nggak. iya. Terus kalau yang semisal ada jajanan mungkin batagor kering itu oleh pihak kantin itu dibungkus di kertas minyak karena kan memang tidak boleh menggunakan wadah plastik. Jadi dari kantin itu dibentuk kerucut gitu Iya. pakai kertas minyak. Oh berarti Gitu, apa iya. ya? Dari support dari semua unsur sekolah, mulai Iya. dari orang tua, ya guru pastilah ya, sampai ke pedagang di kantinnya itu mendukung sekali upaya mencegah sampah plastik, sekaligus mencegah pemborosan makanan gitu ya. Oh gitu. Kalau kayak jajan-jajan seperti itu berarti apa nih favoritnya Mbak Naswa nih? Saya itu ada roti, jadi rotinya itu ada isi timun, terus Oh jadi kayak ayam. sandwich gitu ya? Iya. Kayak sandwich gitu ya berarti Iya. ya. Oh kalau Mas Adam apa dong? Saya roti juga. Oh sama roti itu juga. Bukan kalau saya donat. Oh donat. Oh ada maunya juga. Berarti semua makanan itu adalah makanan yang tidak menggunakan kemasan plastik gitu ya. Kemasannya yang selain plastik, kemudian lebih ke pangan lokal ya yang dikenalkan ke anak-anak gitu. Berarti ada nggak pisang goreng gitu? Katanya pisang goreng favorit nih dinilai dunia ini makanan paling enak gitu. Ada nggak pisang goreng? Tergantung kadang ya heci, oli-oli, tahu isi. Oke. Berarti tiap hari ganti-ganti. Iya. Berarti kan juga tergantung Kantinnya mau apa gitu ya. Oh ternyata begitu. Ini yang jual di kantin ini apa namanya terus petugas itu aja ya? Enggak. Jadi karena kan programnya kantin itu kan 2 tahun sekali itu berganti penjualnya. Oh 2 Jadi tahun dari sekali Bapak Ibu ganti. guru, dari Bapak Ibu guru sendiri dari SMP 2 itu nanti setiap 2 tahun sekali itu rolling berarti. Oh, gitu. Nah, biar nggak bosen juga ya ke iya, anak-anak juga jadi ya. semisal tahun ini karena kantinnya itu ada 3 blok, jadi kan ada 3 guru gitu. Jadi
setiap 2 tahun sekali itu ganti. Nanti misal sudah ibu A, B, C, nanti ganti tahun 2 tahun kemudian di F kayak gitu ganti. Kalau yang UMKM terus nggak ganti gitu. Kalau yang UMKM terus gitu periode yang jalan. Kalau kantin internal kan rolling dari bapak ibu gitu. Nah biasanya nanti kalau manajemennya saya kurang tahu kayak gitu sistemnya untuk seleksinya seperti apa saya kurang tahu, tapi yang jelas selama saya sudah bergabung 4 tahun di SMP 2 memang rolling ganti gitu. Otomatis menunya juga ikut ganti, kecuali minumannya mungkin esnya itu pasti ada. Kalau yang jenis-jenis lainnya itu memang baru ganti baru gitu. Iya, oke. Jadi coba Mas Adam, dengan sistem yang seperti itu ya, ribet nggak sih menurut Mas Adam? Maksudnya kan enak kalau makan ya udah langsung aja buang kemasannya gitu, jadi nggak usah balik-balikin wadahnya. Menurut Mas Adam gimana? Kalau langsung buang ke masannya itu merusak lingkungan. Jadi gimana? Lebih praktis gitu, malah makan dibawa ke meja tempat makannya, atau boleh dibawa ke kelas boleh, nah, asal dibalikin lagi gitu ya. Lebih praktis gitu ya, jadi kayak bawa pesen itu langsung dan wadahnya jadi nggak gampang, lebih gampang dibawa ke kelas kemana-mana gitu ya. Gitu. Kalau Mbak Naswa gimana tuh? Sama. Biasanya makannya di meja kantin atau bawa ke kelas? Di kelas. Di kelas. Iya. Kalau di kantin tuh ramai. Ramai banget. Padahal udah 3 kantin ya, 3 blok kantin. Ya, 3 blok kantin. SMP 2 muridnya berapa? 750 sekian. Dan itu istirahat di jam yang sama. Mengantri. Yang paling enak pasti kelas yang paling dekat sama kantin. Ini kelasnya dekat sama kantin nggak? Jauh. Atau jangan sekarang udah seperti anak zaman now udah pesan WA dulu ke ibu kantinnya. Nanti jam istirahat pesan ini ya, jadi disiapin gitu. Ada datang. Memang ada yang pesan, tapi anak-anak datang ke kantin sekalian bayar, nanti ketika istirahat langsung ambil. Tuh kantinnya juga ini ya, apa namanya kan udah disiap-siapin gitu ya, sudah ditata, tinggal ambil gitu kan. Paling kalau yang berkuah-kuah tinggal tambahin kuah gitu ya. Gitu. Ada nggak temen yang nggak doyan sayur? Ada, banyak sekali. Nah, terus gimana nih? Ternyata nggak doyan sayur, jadi sayurnya terus diapain? Disumbangin ke temennya? Atau udah bilang sama ibu kantin nggak pakai sayur ya gitu? Kalau itu nggak bisa, tetap dikasih sayur sama ibu kantinnya. Terus sayurnya harus dimakan. Terus nanti mereka banyak, sedikit nggak masalah. Gitu. Adik sekolah ini nanti kalau di rumah balik lagi ke selera asal nggak pakai sayur gitu, jangan-jangan temennya ya, pernah nggak ditanya-tanya temennya tuh? Jadi kalau di sekolah kan kayak di udah apa ya namanya, kadang siswa-siswi itu lebih manut aturan sekolah daripada kebiasaan di rumah. Jadi pokoknya kalau makan sayurnya cuma di sekolah aja gitu, nggak? Terus nggak ada, ini kan UKS ya berdua ya, ada nggak edukasinya ke teman-teman, makan sayur itu penting loh gitu? Ada, jadi melalui sosialisasi yang sudah dibilang sama Bu Rizka. Tapi tunggu tuh, kayaknya sebelum dijelaskan lagi, kita lihat dulu deh profilnya SMP 2. Oke, jadi kalau di SMP 2 ini berarti kantin sudah berjalan sistem seperti ini tuh sudah dari kapan atau sudah berapa lama nih Bu? Itu sudah berjalan sejak tahun 2011, berarti sudah 13 tahun ya, sudah bertahan seperti ini. Iya, Dengan terusnya
yang jualan ganti, tapi sistemnya tetap berlanjut seperti itu. Oh, ya berarti dengan menggunakan wadah selain plastik gitu ya. Ya. Sistemnya itu sudah 11 tahun. Wow, udah lama juga ya. Nah, terus ada nggak kegiatan di SMP 2 ini misalkan makan bersama gitu Bu? Ada. Oh, Eh, berapa jadi ini? Satu bulan sekali? 1 bulan Satu bulan sekali. setiap hari Selasa. Minggu ke Minggu pertama. tiap Selasa wajib Ya, membawa bekal. membawa bekal. Selain yang memang anak-anak setiap hari bawa bekal, jadi kalau hari Selasa di setiap bulan di minggu pertama itu anak-anak diminta untuk membawa bekal dengan wadah yang sudah ada ketentuannya. Contohnya pakai wadah yang bisa dicuci gitu, terus pakai daun pisang, daun jati gitu ya. ada buat Jadi ada tema-temanya gitu. Hari ini bawa bekal makanan Pak dengan pakai dibungkus dengan daun pisang gitu. enggak lebih spesifik seperti itu, tapi anak-anak diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Iya, ada juga ya Mbak. Misal nasi pecel gunung jati, gitu juga ya, boleh. ada nanti anak-anak lauk telur gitu. Jadi setiap dan itu serta ada program untuk yang siswa perempuan itu minum setelah sarapan itu minum tablet tambah darah bersama. Oh, yang program dari Kementerian Kesehatan itu ya, aksi bergizi itu. Iya. Berarti tiap Selasa akan sarapan pagi bersama atau nanti dimakan waktu jam istirahat? Bersama. Pas sarapan pagi. Iya. Jadi mengambil jeda waktu jam pelajaran. Pagi baru datang, itu dikumpulkan di halaman, dibariskan bersama, terus nanti duduk, biasanya duduknya juga berhadapan-hadapan dengan temannya, kayak gitu, terus sarapan bersama. Ya. Tiap Selasa lebih asik kan makan sambil ngobrol. Kadang anak-anak juga tukar, kamu apa, kayak gitu, bawa sayur apa, kayak gitu. Biasanya seru banget ya. Seru sekali. Dan itu sudah dimulai sejak kapan tuh? Kalau siap program sarapan bersama ini? Sebenarnya sejak program Adiwiyata itu sudah dilakukan, berarti ya kurang lebih juga sudah 11 tahun yang lalu juga di program seperti ini berjalan. Oh, asik juga. Asik gak tuh kalau kayak gitu? Setiap sebulan sekali makan bersama, sarapan pagi gitu bareng temen-temen gitu. Asik banget. Jadi nggak ada pelajaran pagi, pelajarannya sarapan gitu ya. Sarapan pagi. Asik khususnya yang laki-laki terutama kan kadang malu ya Dam ya. Kadang malu kan Bu, bawa bekal itu kan. Iya, kalau laki-laki bisa praktis aja. Iya, mau jajan aja mah Pak, gitu kan beli di kantin. Tapi alhamdulillah semuanya bawa tertib kayak gitu. Pokoknya tiap Selasa minggu pertama udah bawa bekal. Senin udah bilang sama mama besok bawa bekal gitu ya. Udah disiapin dulu Bang. Ya, sama Bapak Ibu wali kelas juga disampaikan di grup paguyuban biasanya. Oh iya. Info-info dari sekolah itu sudah disampaikan ke orang tua. Jadi selain siswa atau anaknya tahu, orang tua juga tahu biar saling menginformasikan kayak gitu. Bapak Ibu guru ikut sarapan juga nggak tuh? Atau asik moto-moto anak-anak? Ada yang ikut, ada yang enggak. Oh gitu ya. Iya. Karena kan juga Bapak Ibu kan juga mengkondisikan kegiatan juga, ada yang ikut makan bersama juga. Ada nggak kalau kayak gitu teman-teman yang ternyata makannya nggak B2SA gitu, nggak beragam, bergizi, seimbang dan aman gitu pas bawa bekal sarapannya gitu, jadi cuma bawa nasi udah sama mie, ayam tepung, udah karbohidratnya udah banyak banget. Ada kayak gitu nggak? Ada juga ya. Terus bagaimana tuh kalau kayak gitu? Maksud saya dari sekolah pasti mantau ya, siapa nih yang nggak B2SA nih, makanannya nggak sesuai dengan B2SA dan juga aksi bergizi pastinya ya. Itu apa yang dilakukan dari sekolah tuh kalau kayak seperti itu? Kalau secara langsung ditegur, disampaikan. Oh, kok nggak ada sayurnya, seperti itu, atau mungkin kadang cuma ayam
saus atau Iya, gimana sama iya, iya. nasi. Kadang kan anak zaman sekarang kan susah sekali makan Iya. sayur. Sayur, Jadi ya, bilang, ya, ya. oh iya Bu ya nanti besok kayak gitu. Ada Gitu. pendekatan ke orang tua juga disampaikan. Ada. Bahwa Tapi personal gitu, maksudnya biar jadi bulan lewat depan ini harus ada sayurnya nih, harus iya B2SA nih. yang tim UKS khususnya Bu Tias dan tim UKS nanti akan menyampaikan kesesuaian akan meneruskan ke wali kelas, terus wali kelas ke Orang orang tua. tua, begitu alurnya buat Iya, ini. iya, iya. Ya. Kalau dari UKS sendiri nih, nah sekarang nanya Mbak Naswa sama Mas Adam ini kan pengurus UKS ya, aktif di UKS. Ada nggak upaya dari sebagai petugas UKS nih? Wah ini teman-temanku harus bisa senang makan sayur dan buah nih, ada nggak kayak gitunya? Pastinya ada. Diapain tuh? Dijewer aja temannya. Bagaimana? Ini kita dari tim UKS berbincang-bincang sama pembina UKS untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi untuk stop boros pangan, terus Tadi doyan makan sayur. B2SA. Oh, itu berapa? Berkala atau apa periode berapa bulan sekali melakukan itu atau gimana tuh? Pas kali setahun atau pas pas ada siswa baru, penerimaan baru gitu atau gimana? Atau setiap tahun gitu? Setiap bulan. Oh, setiap bulan. Setiap bulan sosialisasi modelnya gimana nih kalau anak zaman sekarang? Jangan pakai IG kah? Sarana IG atau flyer atau video? Pakai flyer. Seperti itu biasanya anak-anak. Cepat Bu, itu lebih anak-anak dan alpha ini kalau untuk teknologi sekarang digital itu benar-benar. Berarti sosialisasinya begitu ya, proyeknya UKS bikin supaya teman-temannya mau sadar makan sayur tuh seperti itu ya. Oke. Tapi masih ada kan yang nggak doyan sayur ya? Pasti ada yang nggak doyan sayur. Terus gimana? Apakah UKS setiap kali ini jam istirahat keliling siapa nih yang nggak doyan makan sayur? Atau gimana? Jadi UKS itu biasanya keliling untuk melihat ada yang makan sayur atau tidak. Pas jam istirahat atau pas makan bersama tiap Selasa itu? Pas makan bersama. Jadi kayak ada satgasnya. Kalau istirahat udah fokus dengan makan sendiri. Oke. Terus jadi gimana? Waduh, kalau petugas UKS-nya keliling kapan sarapan bersamanya nanti gimana? Jadi keliling nih pas tiap Selasa tuh yang bekalnya nggak sesuai B2SA. Terus gitu. Ada nggak yang ngakalin? Oh enggak, aku mau berbagi kok sama temanku, ini sayurnya kebanyakan, jadi sama berbagi sama aku gitu. Nggak ada yang ngakalin gitu nggak temannya? Jadi dia dari rumah nggak bawa sayur, terus dia itu kan pasang-pasangan ya, kan duduknya berhadapan-hadapan ya, jadi temennya yang dihadap itu kebulan bawah diminta dia sedikit gitu. Ada yang ngakalin gitu nggak? Jadi nggak jadi dicatat gitu kan? Nggak jadi dicatat. Bukan Adam loh ya, buat tapi itu. Oh iya dong, kan petugas UKS harus memberi teladan yang baik bagi teman-temannya kan, beri contoh yang baik gitu. Nah, terus kalau sudah lewat IG, sudah sekarang ada lewat apa aja tuh tadi, lewat IG, Instagram, lewat TikTok. Oh, yang bikin petugas UKS-nya atau memang diintegrasikan dengan tugas sekolah nih kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu dari petugas UKS-nya. Jadi UKS tuh ada bikin iklan gitu ya, iklan layanan masyarakat, iklan layanan lingkungan sekolah SMP 2 gitu. Kalau di sekolah UKS itu Pokja namanya. Oh, Pokja. Oke. Ada nama bidang-bidangnya seperti itu. Jadi mereka bikin proyek, bikin iklan layanan masyarakat khusus lingkup SMP 2 dalam rangka mempromosikan makan B2SA, stop boros pangan, terus nanti dengan topik-topik utama makan sayur dan buah itu tadi ya. Ya, kalau karbohidrat sama protein, kalau dari saya lihat anak ini tuh pasti mereka mau yang sayur dan buah ini. Apalagi zaman sekarang kan banyak minuman serbuk. Oh ya, betul. Ya, yang dijual pedagang sekarang kan banyak yang minuman serbuk kayak gitu kan, itu kan memang harus
antisipasi anak-anak. Mm-mm. Kayak gitu kan enak es coklat mungkin, Iya, betul. atau high tea dan lain Mm-mm. sebagainya itu kan enak nggak? Ya kan? Enak banget Enak kayak gitu banget. kan itu harus dibilas dengan minum air putih yang Mm-mm. banyak kayak gitu. Mm-mm. Nah, terus kalau anak zaman sekarang tuh kan kadang-kadang suka pesan online tuh kayak ojol gitu ya. Kalau kayak gitu boleh nggak sih di SMP 2 nih? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh iya, nggak boleh. Nah, antisipasinya, misalkan dengan banyaknya 750 siswa lebih Iya, di tuh SMP 2, mantaunya gimana? mungkin di istirahat pertama itu kan persediaan kantin udah nggak banyak lagi. Heeh. Antisipasinya kita libatkan orang tua ini buat ini. Jadi Hmm. orang tua itu nanti mengirimkan makanannya di jam siang setengah 12. Jadi di SMP 2 itu ada pos satpam dan Oh, rak iya. penitipan makanan Nah. barang-barang. Nanti biasanya orang tua akan menitipkan di pos satpam dengan mengisi daftar hadir. Nah, nanti biasanya nama orang tua, anaknya, terus ada keterangan titipannya apa, mungkin berkas atau makanan, tapi kebanyakan makan siang. Oh, oke. Dan alhamdulillahnya sudah orang tua juga sadar untuk termasuk sampah plastik itu tadi, jadi dibawakan itu wadah yang bisa dicuci. Oh, iya kayak ya. gitu. Apa kalaupun pakai tas juga tasnya yang bukan sekali buang ya, yang bisa dipakai Iya. lagi. Dan mama-mama yang sekarang mungkin lebih modern ya menggunakan jasa catering. Oh iya, Ada ya, itu di seperti SMP itu. 2. Langsung dikirim Ya. mau sekian Dan anak gitu itu ya. alhamdulillah saya pernah lihat itu makanannya sesuai BI2SA yang dari catering itu Iya. ada sayur, protein, mineral, Tapi karbohidrat itu kalau ada. kirim makanannya terpaksa pakai ojol, nanti gimana? Bapak ojol yang nulis di situ ini kiriman untuk siapa? Iya, tapi kan bukan anak-anak yang memesan. Oh, Dari jadi orang kalau tua dari boleh. rumah. Oke. Iya, kalau anak-anak kan karena anak-anak ini kan enggak pegang HP dari pagi. Oh, iya Jadi iya di iya. kelas itu disediakan box locker untuk Menyimpan menyimpan handphone. handphone. Berarti Kecuali kalau benar-benar memang boleh dikeluarkan asal ada cara tertentu, bisa digunakan untuk pembelajaran, untuk itu baru anak-anak mengeluarkan HP. HP-nya. Selain itu tidak boleh. Berarti benar-benar sekolah ini sangat mengupayakan anak-anak untuk makan B2SA, mengupayakan sekali untuk makan B2SA sekaligus makan itu harus habis gitu Harus ya. habis, Seperti ya. itu. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kalau minumannya itu ada teh nih ya, ada es teh. Berarti kan ada kemungkinan Bapak Ibu guru bisa pesan teh panas nih. Kalau yang suka ngopi gimana Bu? Ada nggak anak-anak yang suka ngopi juga? Kopi nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Anak-anak kalau Kan sekarang banyak kopi-kopi kekinian tuh. kalau di luar SMP 2 kami selaku guru tidak tahu apa yang dikonsumsi anak-anak. Tapi kalau sudah di lingkungan sekolah Pokoknya tidak kopi, disediakan ya. tidak ada es kopi. Nggak boleh ngantuk kalau sekolah. Nggak boleh. Dengan cara minum kopi masing-masingnya. Kalau saya pribadi sendiri kalau di kelas anak-anakku saya ngantuk cuci muka. Gitu. Tidak ada kopi seperti itu karena kan kalau ada juga kan yang sekarang praktis buat kopi kemasan. Iya betul. Yang bisa kita beli di minimarket itu juga tidak ada. Oh nggak ada. Tidak ada. Yang Berarti ada tehnya itu, ini juga bukan teh yang apa namanya? Iya. Semacam teh instan yang terlalu instan yang semacam minuman serbuk itu ya, bukan tidak seperti ada. itu ya. Jadi memang tehnya itu racikannya dari ibu-ibu kantin. Gitu. Karena kan wadahnya juga gelas yang bisa Gelas yang bisa dicuci. Jadi ya nggak dari kemasan tidak ada sama sekali. Nggak seperti itu ya. Iya. Ternyata seperti itu. Jadi SMP 2 ini sudah menerapkan kantin sehat Kantin dengan sehat. menu yang B2SA, kemudian makanannya pangan lokal begitu ya, Ya. dengan tidak menggunakan kemasan sekali buang, dan itu sudah berlangsung 11 tahun ya, sejak 2000 13 tahun. Oh, 13 tahun malahan. Dari 2011 sampai 13 tahun sudah ya bertahan seperti itu.
Nah, terus sekarang nih kalau saya nanya ke Mbak Naswa sama Mas Adam nih, tantangannya apa sih? Tantangannya eh, menghadapi teman-teman ini kan pasti teman-teman, wah makanan ini nggak apa-apa, suka diam-diam bawa jajan dari rumah yang menurut kalian tahu juga itu juga jajanan yang nggak sehat nih gitu. Nah seperti itu apa sih yang kalian lakukan? Pastinya akan kami tegur. Mm-mm. Iya, terus nanti bakal kami bilang kalau makanan ini tuh nggak sehat gitu. Mm-mm. Iya. Kayak gitu ya. Nah terus kalau sekarang tuh kan banyak tuh minuman-minuman di luar tuh ya, ada yang botolnya segede itu, terus manis banget kayak gitu, apalagi sekarang dengan fenomena Raya yang jumbo. yang jumbo itu gimana tuh? Ada nggak sih maksudnya edukasi dari sekolah yang kalau ini kan nggak, makanan yang nggak baik, minuman yang nggak baik seperti itu tadi dengan cara Ya, pakai sosialisasi TikTok, aksi pakai berisi itu. jadi temanya setiap bulan akan berbeda-beda gitu ya. Beda. Oke. Nah sekarang kalau misalkan bentar lagi mau ada makan siang gratis nih. Nah itu kalau kebiasaan Selasa yang pagi sarapan bersama ini apakah mau bergeser atau Nggak gimana? boleh. Oh jadi gimana tuh? Harus terus berlanjut. Tetap Karena kan berlanjut. juga ada unsur kebersamaan dan kekeluargaannya anak-anak. Karena kan walaupun anak-anak itu bekal, terus mungkin nanti ada makan gratis kan tetap bisa makan bersama. Tapi kan enggak semua siswa bisa guyup rukun bersama di halaman itu kan ya, mungkin ada yang makannya di kelas. Nah itu tetap harus dilaksanakan berarti. Tetap Kayak harus gitu. dilaksanakan. Karena kan ini juga hal positif yang dilaksanakan oleh sekolah, sekaligus memantau apa sih yang dikonsumsi anak-anak itu, apa sih yang disiapkan mungkin ayah bundanya dari rumah, seperti itu. Walaupun ada yang sistemnya karena sibuk bekerja catering ya, jadi Iya. langsung pagi satu rombongan ini satu catering yang sama gitu ya. Iya. Tapi tetap Tapi makannya biasanya anak-anak itu pagi orang tuanya, mamanya yang nyiapin sendiri. menyiapkan. Mungkin siangnya nanti baru ada catering, bekal, ada yang catering. Tapi nggak semuanya, Nggak semuanya. buat beberapa. Oh kantinnya saja. udah tiga Tiga, ada blok UMR-nya dan dua, makanan udah macam-macam gitu ya. macam-macam sekali. Nanti akan wacananya akan gimana nih kalau makan siang gratis bersama itu? Maksudnya berarti akan boleh dilakukan di kelas makan bersama gitu mungkin ya. Kalau sarapan kan bisa di lapangan tuh. Iya, kalau untuk Ada wacana pembahasan itu nggak? untuk pembahasannya lebih khususnya belum ada, karena kan kami sendiri dari pihak SMP 2 kan juga belum tahu bagaimana nanti konsepnya dari pemerintah pusat. Nanti dari pemerintah pusat misal ada konsep seperti ini, apakah Kota Madiun juga akan menggunakan konsep seperti itu, kan kita juga belum tahu. Nanti untuk pelaksanaannya makan bersamanya itu nanti kan lebih ke pelaksanaannya, buat mau makannya di kelas bersama atau dikumpulkan bareng-bareng. Tapi kalau makan gratis itu kan setahu saya kan everyday, setiap hari. Kalau dikumpulkan bersama dalam satu waktu, habis jam belajarannya dong Bu ya. Iya. Berarti makanya langsung di kelas mungkin ya. Nanti nggak jadi boros pangannya, enggak, boros waktu. Boros jadinya waktu. kayak gitu, kayaknya lebih efektifnya di kelas, atau mungkin anak-anak juga makan bersama Pas jam istirahat kan gitu ya. kita juga belum tahu berarti nanti datangnya makannya jam berapa Berapa? itu. Betul. Nah, kayak gitu juga. Tapi anak-anak sepertinya sudah excited sekali nih. Dari kemarin saya dengar dari Bapak Ibu guru itu sudah banyak yang bertanya Kapan makan gitu. siangnya? Ini tiap hari Iya. makan siang gratis, terus tiap Selasa sarapan bersama gitu kan, asik banget gitu ya mungkin ya. Asik banget. Oke. Iya. Banyak banget kegiatan di SMP 2 ini yang support dengan Stop Boros Pangan, support dengan pola makan B2SA. Sebelum closing sesi terakhir kita jeda dulu, kita lihat iklan berikut.
menyelamatkan pangan. Oke, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Nah, kalau Mas Adam nih, aktivitasnya bagaimana? Pulang sekolah, les, atau ekskul dulu? Ekskulnya apa sih? Selain hanya UKS aja atau ikut banyak? Itu pramuka. Ikut pramuka, Iya. UKS, pramuka, sudah Ngambil. sama drum band. Oh, oke, itu kan masuknya berarti gimana harinya? Kalau pramuka itu setiap pulang sekolah Selasa. Tiap Selasa, sekolah Selasa. Terus nanti drum band latihan. Ngambil itu terkadang event nggak? Oh, tergantung event. Jadi nggak tiap hari, Iya. tiap minggu misalnya nggak latihan ya. Iya. Oh, oke. Jadi UKS, pramuka, drum band. Nah, masih ditambah les. Nggak ikut les. Oh, nggak ikut les. Berarti pulang sekolah kalau nggak ada ekstrakurikuler, nggak ada kegiatan di sekolah langsung pulang. Berarti tidur cukup nih ya. Tidur cukup. Berapa jam tuh? 7, 8 jam. Oke. Kalau Mbak Naswan, kalau perempuan biasanya banyak aktivitas lebih banyak nih. Kalau saya ekskul tuh hanya ikut PMR saja. Oh, PMR aja sama UKS ini. Oh, Iya. ini ya. Oke. Terus sisanya les. Biasanya les setiap hari pula. Cuma Selasa sampai Jumat. Selama Selasa sampai Jumat. Oke. Terus gimana istirahatnya? Cukup tuh. Cukup. Emang lesnya gimana, sore kan? Lesnya sore. Sore. Jadi habis pulang sekolah tuh masih ada waktu buat istirahat. Oke. Mas jam berapa sih sekarang anak SMP tuh? Jam 3. Oh, jam 3. Oke, jam 3 sampai rumah setengah 4. Rumahnya dekat. Oh, dekat. Itulah fungsinya ini aturan sekolah harus lebih dekat dengan lokasi tinggalnya murid-murid ya. Terus akhirnya istirahat, berarti ya kan sampai rumah masih jalan kaki, jalan kaki nggak? Naik sepeda? Nggak dijemput? Dijemput sampai rumah beres-beres mandi dan sebagainya, sampai lah sampai istirahat. Istirahat dulu, les jam 5 atau setengah 5. Oh, oke, sampai malam. Sampai sekitar jam 6. Oh, oke. Masih relatif aman lah ya ngatur waktunya tuh. Masih relatif aman. Oke. Nah, terus kalau di rumah sebagai UKS nih, berarti tiap hari B2SA nih ceritanya. Oh, ada sesekali ada B2SA lah gitu, ikut-ikutan tren makanan kekinian gitu. Kadang-kadang itu B2SA, kadang-kadang mau ikut tren-tren makanan. Oh, oke, tetap anak kekinian. Apa tuh biasanya makanan yang suka dimakan, yang kira-kira kayaknya ini sebenarnya nggak B2SA sih, tapi karena ya, seru-seruan aja gitu. Kadang tuh ngikutin trennya, jadi kayak Indomie carbonara. Oh. Ketahuan Bu. Oke, mie instan lah ya. Nggak apa-apa, Sekali-sekali mie Sekalian instan. ya. Tapi kan itu kan ada itunya, di kemasannya kan ada ini saran penyajiannya tuh seperti ini. Maksudnya di saran penyajian tuh nggak cuma mie aja, jadi harus tambah proteinnya, tambah sayurnya, itu diikutin nggak, atau ya udahlah mie aja gitu sekali-sekali diikutin. Oke. Kayak gitu. Seberapa sering tuh? Seminggu sekali, sebulan sekali? 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali makan mie instan. Makan iklan nggak sih? Kan iklannya cantik tuh ya biasanya. Kalau Mas Adam gimana nih? Kayaknya Mas Adam cenderung diem nih, jajan B2A mulu, atau ada juga nih ikut-ikut ya? Kalau makan ini Sebulan sekali. Mie aja nih, nggak ada yang ikut-ikutan itu drama Korea, makanan kekinian tuh yang Korea itu. enggak. Oh, nggak kayak gitu ya. Terus apa? Mie instan juga. Masih PR buburu mie instan. Masih PR. Baca labelnya nggak sih? Kalau baca apa tuh bahayanya mie instan terlalu sering? Karena rasanya enak Bikin kecanduan. Oh, pantesan yang bikin kecanduan kayak mana? Sorry, 2 minggu sekali. Kamu 11 sekali ya. Bikin kecanduan. Ada rasa-rasa baru, rasa ingin nyoba jadinya kan. Apalagi ini musim hujan nggak boleh sering-sering loh ya. Oh, Oh iya betul. Mendingan makan mie-nya itu bumbunya bikin sendiri. Atau mie-nya bikin sendiri. Mie-nya atau mie-nya Iya. bukan yang mie. Iya betul. Iya, sebenarnya kan yang jadi kendala itu sih, bukan kendala sih, apa ya, semacam kecanduannya itu karena
ada penguat rasanya kan di situ ya. Selain itu kan kadar garam itu kalau dilihat di tabel nilai gizinya kan tinggi sekali gitu kan. Nah, ada nggak tuh edukasi ke teman-temannya, gini loh cara baca label tuh, kenapa sih baca label itu penting gitu? Belum. Belum. Ya, Bu, PR Bu, anak-anak perlu tahu gimana cara melihat kandungan gizi. kandungan gizi, kemudian penting sekali. Jadi lihat di label kemasan tuh nggak cukup cuma ini kedaluarsanya kapan ya, nggak cuma itu betul. juga, tapi apa Dalam informasi yang apa itu. sih di situ, betul, informasi itu termasuk bahan-bahannya. Mungkin untuk anak-anak yang punya alergi tertentu mungkin perlu tuh mencermati apa sih kandungannya, bahannya yang dipakai seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi PR nanti ya. jadi PR nanti perlu. Sama satu lagi nih, kebiasaan sarapan. Jajan sarapannya cuma karena gara-gara program sekolah aja tiap Selasa baru sarapan nih. Ada nggak supaya teman-teman ditanyain gitu, pada sarapan nggak sih sebenarnya gitu? Beberapa mungkin ada yang nggak sarapan, tapi kebanyakan yang saya tanyakan itu pada sarapan semua. Ada sarapan semua. Iya. Maksudnya sarapan, jadi sebelum berangkat sekolah sarapan gitu. Kalian tetap makan istirahat. Oh, gitu ya. Oke. Terus kalau kayak ini balik lagi ke topik yang stok boros pangan nih ya, dan dikaitkan dengan program Adiwiyata yang ada di sekolah, berarti ada nih Bu yang pengelolaan sampah, sisa-sisa daun-daun, sisa-sisa yang mungkin masih ada sedikit sisa makanan yang terbuang begitu, ada nih programnya seperti apa? Ada. Ini masuk di UKS atau masuk di Pokja lain? Adiwiyata? Ya, ada di Adiwiyata, ada di UKS juga ada. Ada juga dan teriris gitu ya, Iya, di Adiwiyata kan juga ada tim Pokja dari Bapak Ibu guru untuk pengusaha, juga dari Pokjanya anak-anak dari UKS dan BMN itu juga ada Pokjanya, Pokjanya sendiri. Jadi biasanya nanti anak-anak yang dari tim UKS akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang di Pokja Adiwiyata bagian komposter. Jadi sudah disediakan komposternya buat di SMP 2 punya, di sampingnya greenhouse itu ada komposter. Nah, itu juga sudah disediakan panduan dan fungsinya. Apa sih komposter itu, gunanya untuk apa, dan apa yang harus kita masukkan dalam wadah komposternya itu kan nggak boleh sembarangan, plastik. Jadi kan memang sampah-sampah organik, semisal mungkin bekas makanan atau dari daun-daun kering yang jatuh, itu juga dari pihak kebersihan sekolah juga sangat membantu, bisa memisahkan juga terus dimasukkan ke dalam komposter. Nah itu anak-anak semua praktek nggak? Maksudnya benar-benar tahu ini, begini loh fungsi komposter, kapan misalkan menambahkan apa empatnya atau seperti itu, praktek nggak seperti itu? Lebih seringnya kita lihat aksi nyatanya mereka itu ketika kerja bakti bersama. Kan kalau seperti itu kan Bapak Ibu guru bisa mantau anak-anak benar memasukkan daun kering, sisa makanan basah seperti itu dimasukkan ke komposternya. Tapi kalau misal bukan maksudnya di luar kerja bakti, juga ada anak atau Bapak Ibu guru yang memasukkan mungkin sampah daun seperti itu ke komposter. Apalagi kalau tadi ya, kalau pas makan sarapan bersamanya itu bungkusnya pakai daun jati, pakai daun pisang, itu kan pasti dibuangnya ke situ. Nah, nanti hasil komposnya itu balik lagi untuk tanaman-tanaman di SMP 2. Terutama karena sampingnya greenhouse bisa langsung disalurkan. Tadi ada greenhouse ya, berarti ada tanaman apa tuh biasanya di greenhouse? Bu, mohon maaf karena SMP 2 itu kan sekolahnya strategis di tengah kota, dan sekolah kami itu juga lahannya tidak luas, jadi kan tidak bisa menyamping. Misalnya ke atas, Jadi untuk greenhouse-nya memang ada dua. Yang pertama di lantai 1 di bawah, sama di
lantai 2 itu ada, dan biasanya ada toga. Oh, toga. Ada toga, ada bunga hias juga. Kalau yang di apa namanya di depan itu juga ada rak sayur-sayuran, Sayur-sayuran. kayak gitu ada bayam. Kalau sayur itu biasanya kangkung, bayam Brasil, sawi dan lain sebagainya. Itu juga dalam Ya. rangka mengenalkan anak-anak supaya suka makan sayur Ya, gitu dan nggak? itu organik. Ya, dan maksudnya itu pakai organik. pupuknya kan kompos tadi Iya, ya gitu loh, benar. dan tidak diberi pupuk kimia, tidak pakai pestisida Kalau kimia begitu kan di maksudnya. greenhouse-nya banyak karena memang anak-anak juga kemarin ada programnya, setiap kelas itu mengumpulkan atau membawa tanaman toga seperti itu. Ada orang tuanya setiap kelas, oh ini kelas ini bawa semisal kencur, kunir, lidah buaya. Kan lidah buaya itu juga termasuk toga dan lain sebagainya. Banyak. Ada yang bawa sayuran juga, cabai, terong. Itu kalau cabai, terong itu ada di lantai 2. Oke. Nanti hasil panennya buat apa nih? Apakah dijual ke wali murid atau dipakai buat makan bersama? Kami ada program sanik. Apa tuh? Jadi sanik itu sayuran organik. Oke. Nah, kadang kalau kita Panen. musim panen itu ada orang tua yang beli, atau dari bapak ibu guru, atau dari anak-anak yang membeli. Berarti ini SMP 2 itu menerapkan sudah hampir atau sudah nih sudah sampai zero waste-nya itu udah benar-benar diupayakan sekali gitu ya, karena sampah sisa makanan yang benar-benar sudah tidak terpakai itu, kemudian sampah dari daun-daun kering dibuat komposnya dipakai lagi untuk menyuburkan tanaman di lingkungan sekolah begitu ya. Jadi sudah benar-benar mengupayakan sekali upaya stop boros pangannya ya. Dari kita oleh kita untuk kita. Dari kita oleh kita untuk kita. Oke. Berikutnya ada program apa untuk mendukung stop boros pangan? Rencananya nih ada apa lagi gitu? Untuk B2SA ada program baru kah di SMP 2? Sementara ini biar berkelanjutan dulu, biar karena kan masih juga ditemukan anak-anak yang mungkin makanannya ada, kan nggak semua dari 750 itu B2SA. Iya. Maksudnya mereka ada juga PR. ada yang komponennya yang dibawa itu ada yang B2SA, tapi mungkin 80% tidak ada yang di wadah makanannya. Nah, seperti yang tidak ada sayur, tidak ada apa namanya mineralnya, seperti itu. Yaitu kita harus benar-benar melakukan edukasi dan sosialisasi di era gempuran makanan instan. Makanan instan itu tidak hanya mie, banyak sekali, apalagi pengaruh dari luar. Makanan berbumbu warna merah-merah seperti itu kan enak, apalagi sebelah tuh. Enak itu kan merah. Berikut dengan level-levelnya gitu ya. Walaupun enak di mulutnya anak-anak, tapi itu nanti dampaknya jangka panjangnya itu tidak baik untuk tubuh. Selain di anak-anak, nanti alhamdulillah untuk bapak ibu guru juga tahu, juga disosialisasikan bahwa B2SA itu penting. Tidak hanya untuk anak-anak muda, yang lebih tua itu juga harus benar-benar diperhatikan juga. Nah, kalau tadi tuh ibu guru kan udah nyinggung tuh ya, udah ada makanan pedes-pedes level-level gitu, pasti ngikutin dong ya gitu. Paling tinggi level berapa? Oh, level 2 aja. Yang perempuan nih biasanya lebih suka level berapa? Level 1. Aduh, ternyata gak ada yang pedes ternyata. Kalau teman-teman ada yang sampai 10 gitu, 5. Gimana tuh rasanya tuh? Iya, sampai 8. Terus ada juga pernah kayak gitu ya. Oke. Seperti itu. Terus gimana? Jadi akhirnya sekarang UKS tuh akhirnya edukasinya jadi macam-macam dong ya, nggak cuma sayur, makanan kekinian gitu ya. Terus apalagi tuh? Oh, tadi kan kalau udah B2SA nggak cukup tidur juga sia-sia gitu, seperti itu juga berarti ya. Nggak cukup istirahat maksudnya, nggak olahraga gitu kan.
kan kompleks ya. Jadi maksudnya B2SA itu kan mengiris juga dengan si aksi bergizi kan jadinya. Jadi macam-macam. Ada arahan berarti dari pendampingan dari puskesmas paling ya. Iya. Untuk Dari puskesmas Kembangan karena SMP 2 di bawah naungannya puskesmas Kembangan. Kalau edukasi itu kalau yang tiap hari Selasa itu B2SA, aksi bergizi, tablet tambah darah, Soborus pangan. Liputannya berarti semua. Kalau tablet tambah darah itu kan setiap hari Selasa berarti. Kan memang seminggu sekali. Seminggu sekali, betul. Minum, walaupun mungkin tidak bersama-sama. Jadi dari puskesmas Kembangan itu kan sudah memberikan tablet tambah darah. Iya, yang seminggu sekali. Iya, dan kami tim UKS beserta tim PK anak-anak itu kan membagikan ke yang siswi putri ya, siswi ya. Kayak gitu. Jadi boleh dibawa pulang. Jadi nanti kontrolnya juga dengan orang tua. Gitu. Kalau yang untuk makan bersama itu kan sebulan sekali. Dan itu topik yang disampaikan pasti ada edukasinya ya sambil makan gitu kan ya kalau nggak salah ya. Itu topiknya makan B2SA sendiri, kemudian ada menyangkut-nyangkut tentang Soborus pangan juga. Soborus pangan, terus kandungan gizinya, B2SA itu apa, jika anak-anak konsumsi sayur itu manfaatnya apa, jika tidak ada sayur, hanya protein aja itu manfaatnya apa, pengaruhnya apa, itu disampaikan. Itu yang menyampaikan dari ini UKS atau dari Bapak Ibu guru? Kadang dari Bapak Ibu guru atau mungkin kadang dari narasumber pemateri dari luar begitu. Mungkin perlu nih sekali-sekali adik-adiknya ini loh Bu. Jadi kan yang ngomong sesama teman. Iya, ada juga begitu. Jadi mereka yang menyampaikan materi depan gitu ya ke teman-temannya. Oke. Berarti perlu dijadwalkan. Iya kan udah ada ini seperti ini ya, walaupun udah kelas 9 ya, sebentar lagi ke SMA ya, tapi kan adik-adiknya generasi berikutnya maksudnya kan ada regenerasi seperti itu bisa menyampaikan mungkin nanti. Iya. Oke. Baik, nggak kerasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol seputar kegiatan di SMP 2 yang mendukung, mengedukasi, meliterasi lingkungan sekolah, unsur-unsur sekolah tentang stop boros pangan dan sekaligus juga pola makan B2SA gitu ya. Semoga kegiatan di SMP 2 bisa terus berlanjut, lebih baik lagi, inovasinya lebih banyak lagi, karena kalau dinas kami ini punya program semacam ini itu tidak akan sampai kalau hanya kami sendiri nih yang melakukan, tapi butuh pihak-pihak lain yang ikut berkolaborasi, bersinergi. Salah satunya adalah sekolah seperti SMP 2 ini. Oke. Terima kasih sudah hadir di podcast kami, Bu Fiska, Mbak Naswa, dan Mas Adam. Semoga tetap semangat, apa-apa yang sudah dibekali oleh Bapak Ibu guru di SMP 2 bisa dilanjutkan nanti di sekolah berikutnya gitu ya, dan bisa menghasilkan inovasi-inovasi terkait dengan pola makan B2SA dan stop boros pangan. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, sekian podcast kita episode hari ini. Saya Ati Sukma undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.